Syekh menyatakan bahwa telah saya sebutkan bahwa kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya ke dalam Islam atau yang disebut dengan kelompok Islamiyah, terkait masalah akal ini mereka terbagi menjadi tiga. Yang pertama yang telah kami sebutkan tadi adalah mereka orang-orang yang menolak akal, seperti ahli filsafat, ahlul kalam, al-mu'tazilah. Mereka menjadikan akal sebagai sumber hukum, sebagai hakim mengalahkan syarak. Apa saja yang bertentangan dengan akal mereka, maka akan mereka tolak sekalipun itu ada dalam agama ini. Dan telah saya sebutkan tadi bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bersikap tegas terhadap mereka. Sedangkan kelompok yang kedua adalah mereka orang-orang yang ahlu zahir dan orang-orang yang jumud, kaku dalam menyikapi akal, sehingga mereka benar-benar meniadakan akal, tidak memakainya sedikit pun dalam agama, sehingga tidak ada masalah kias. Mereka tidak menerima adanya kias. Mereka tidak mau mengompromikan antara dua hadis atau dua ayat yang kesannya adanya kontradiksi di antara dua ayat atau hadis tersebut. Sebagian ahli hadis ada yang di atas pemahaman seperti ini, tetapi setelah datangnya Imam Syafi'i, mereka semua berubah. Sampai-sampai Imam Ahmad menyatakan seakan-akan dulunya kita tidak mengetahui nasikh dan mansukh, dalil mutlak dan muqayyad, sampai datangnya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i adalah ahli fikih yang paling berilmu di muka bumi setelah beliau, di masa beliau dan setelah beliau. Seluruh ahli fikih yang datang setelah Imam Syafi'i, mereka adalah murid beliau atau mengambil ilmu dari murid-murid beliau. Dan beliau yang paling berilmu dari 4 imam mazhab. Beliau yang paling berilmu dari sisi secara mutlak. Oleh karenanya Imam Ahmad setiap kali salat beliau mendoakan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan kebaikan. Yang ketiga atau sebelumnya termasuk dari kelompok ini adalah mereka orang-orang yang suka percaya kepada khurafat, cerita-cerita dongeng yang akal sehat menolaknya, seperti orang-orang yang ghulu dari kalangan tasawuf dan yang semisal dengan mereka, sehingga mereka selalu percaya kepada apa yang dikabarkan oleh guru-gurunya walaupun itu cerita tidak masuk akal dan juga tidak berdasarkan dalil. Seperti kalau mereka melihat gurunya itu sedang melakukan zina atau melakukan suatu maksiat, kemudian gurunya berkata kepada dia, ini bukan saya yang sesungguhnya, maka dia akan berkata, saya lebih percaya kepada guru saya daripada kedua mata saya. Ini mereka adalah orang-orang yang tidak punya akal sehat. Bahkan sebagian mereka ada yang melahap berkah kepada kotoran-kotoran gurunya, kepada kotoran-kotoran hewan, kepada benda-benda yang kotor, karena mereka tidak punya akal. Bahkan mereka percaya kepada cerita-cerita yang tidak berdasarkan dalil dan secara akal pun sesuatu yang tidak mungkin. Demikianlah mereka. Sedangkan yang ketiga adalah kelompok yang pertengahan, yaitu mereka ahlu sunnati wal jamaah. Mereka tidak menjadikan akal sebagai hakim, tetapi mereka menjadikan agama syariat inilah sebagai sumber hukum, sebagai hakim, dan menjadikan akal pembantu syariat ini. Maka di waktu yang sama mereka telah menggunakan syariat dan telah menggunakan akal. Mereka tidak menolak akal secara mutlak, tetapi mereka menggunakannya untuk memahami agama Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi akal itu tidak dalam semua perkara agama bisa dipakai. Ada bab-bab sisi-sisi agama yang akal di situ tidak ada ruangnya, dan ada hal-hal yang di sisi tersebut akal memiliki ruang. Nah, wallahu a'lam bishawab.